Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Abdul Rahman. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kajian psikologis perkembangan anak, perkembangan sosial pada masa anak-anak awal, perkembangan sosial pada masa remaja, dan perkembangan kepribadian. Perkembangan sosial pada masa anak-anak awal. Dari usia 2 sampai 6 tahun, anak mulai melaksanakan kontak sosial dengan orang-orang di luar keluarganya, terutama dengan anak-anak seusianya. Anak mulai belajar untuk menyesuaikan diri dan bekerja sama dengan teman-temannya. Jumlah kontak sosial pada usia ini akan menentukan perkembangan sosial pada masa-masa selanjutnya. Selanjutnya, hubungan dengan orang dewasa. Dengan meningkatnya usia, anak menunjukkan penurunan minat untuk bergaul dengan orang dewasa. Dan sejalan dengan itu, anak menunjukkan minat yang meningkat untuk bergaul dengan anak-anak seusianya. Hal ini terungkap dalam bentuk tingkah laku yang tidak tergantung pada orang dewasa, bukan menentang otoritas orang dewasa. Namun demikian, mereka telah menunjukkan kebutuhan akan perhatian dan persetujuan orang dewasa yang masih menjadi model bagi anak-anak yang akan menentukan sikap sosialnya dalam perkembangan selanjutnya. 2. Hubungan dengan anak lain. Pada usia 2 tahun, anak-anak bermain sendiri, walaupun mereka berkumpul di suatu tempat tertentu. Interaksi sosial sangat sedikit dan hanya berbentuk tingkah laku meniru atau memandang anak lain. Mulai usia 3 tahun, anak-anak mulai bermain bersama dalam kelompok, berbicara satu dengan lainnya, bersama-sama dalam kelompok, berbicara satu dengan lainnya, bersama-sama menentukan kegiatan apa yang mereka lakukan. Pada usia ini, anak mulai menunjukkan pendekatan baik pada teman-temannya maupun dengan teman seusianya. Selanjutnya, bentuk-bentuk tingkah laku sosial yang umum. 1. Negativisme. Negativisme sebagai gabungan antara keyakinan diri, perlindungan diri, dan penolakan terhadap situasi sosial yang berlebihan. Misalnya disiplin yang terlalu keras atau sikap orang dewasa yang tidak toleran. Negativisme pada anak-anak kecil dinyatakan dalam bentuk tindakan fisik, membandel, pura-pura tidak mendengar, menolak makan, dan mengompol. 2. Agresi. Agresi merupakan tindakan nyata dan mengancam sebagai ungkapan rasa benci. Semua anak kecil dalam batas-batas tertentu bersikap agresif. Anak menunjukkan kecenderungan untuk mengulangi tindakan agresinya bila tindakan tersebut memberikan hasil yang menyenangkan bagi dirinya, terutama dalam menghadapi frustasi atau kecemasan yang dirasakannya. Beberapa tingkah laku agresif yang biasa dijumpai pada anak-anak adalah bertengkar, mengejek, dan mengganggu. 3. Kerjasama. Pada usia 3 atau 4 tahun, mereka mulai dapat bekerja sama. Makin banyak anak bergaul dengan anak lain, maka makin cepat dia dapat bekerja sama. 4. Tingkah laku menguasai. Diartikan sebagai tindakan untuk mencapai atau mempertahankan penguasaan suatu situasi sosial. Bila diarahkan dengan tepat, akan berkembang menjadi kepemimpinan. 5. Kemurahan hati, yaitu kecenderungan untuk mengesampingkan diri sendiri demi kepentingan kelompok. 6. Ketergantungan. Ketergantungan diartikan sebagai keinginan untuk mendapat bantuan dari orang lain
untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukannya sendiri atau dianggapnya tidak dapat dilakukannya sendiri. Pada mulanya, ketergantungan kepada orang tua, kemudian ketergantungan beralih pada kakak adiknya sebagai pengganti orang tua, dan ketergantungan pada kelompok seusianya. 7. Persahabatan. Anak-anak menunjukkan persahabatan baik dengan orang dewasa maupun dengan anak-anak lain. Kontak sosial merupakan kebutuhan. Bila tidak terpenuhi, akan menyebabkan perasaan kurang enak pada diri anak. Anak-anak mengungkapkan persahabatan dalam bentuk tindakan seperti memeluk, mencium, membelai, dan sebagainya. Dengan meningkatnya kemampuan verbal anak, maka persahabatan diungkapkan dalam bentuk verbal. Terakhir, simpati. Simpati diartikan sebagai kemungkinan untuk terpengaruh oleh keadaan emosional orang lain. Dan hal ini dimungkinkan dengan adanya kemampuan seseorang untuk membayangkan dirinya pada posisi orang lain. Seorang anak menunjukkan simpati pada orang lain dengan cara menolong, melindungi, atau mempertahankan orang dari hal-hal yang mengganggu. 4. Perkembangan sosial pada masa anak-anak akhir. Dengan meningkatnya ruang lingkup kegiatan anak, maka anak menunjukkan peningkatan dalam kebutuhan untuk diterima oleh anak-anak lain dari luar keluarganya. Sejak masuk sekolah, anak memasuki suatu masa gang age. Pada usia ini, anak menunjukkan perkembangan yang pesat dalam hal kesadaran sosial. Salah satu tugas perkembangan adalah menunjukkan proses sosialisasi. A. Geng pada masa anak-anak. Geng diartikan sebagai kelompok setempat yang terbentuk secara spontan tanpa pimpinan dari pihak luar dan tidak mempunyai tujuan yang disepakati masyarakat, dan geng dibentuk oleh anak-anak itu sendiri. Geng merupakan kelompok bermain karena anak-anak menjadi anggota geng tersebut mempunyai minat bermain dalam hal yang sama. B. Pengaruh geng terhadap perkembangan sosial anak. 1. Geng membantu anak untuk belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusia dan belajar untuk bertingkah laku sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat. 2. Membantu anak-anak mengembangkan hati nurani yang bersifat nasional dan skala nilai untuk menggantikan nilai-nilai dan norma orang tua yang diterima anak sebagai hati nurani yang bersifat otoriter. 3. Melalui pengalaman dalam geng, seorang anak belajar berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. 5. Pola tingkah laku sosial dalam masa anak-anak akhir. Kehidupan geng berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak. Walaupun demikian, kontak sosial yang lebih luas dengan anak-anak yang lebih besar dari anak tersebut juga turut menentukan pola tingkah laku pada masa anak-anak akhir. Beberapa pola tingkah laku pada masa anak-anak akhir adalah: 1. Kepekaan terhadap penerimaan dan penolakan sosial. 2. Kepekaan yang berlebihan. 3. Sugestibilitas dan kontrasugestibilitas. 4. Persaingan. 5. Kesportifan. 6. Tanggung jawab. 7. Insight sosial. 8. Diskriminasi sosial. 9. Prasangka. Perkembangan sosial pada masa remaja. Pada masa remaja, seorang anak menunjukkan kecenderungan menyendiri. Dengan meningkatnya usia, sikap dan tingkah lakunya sering menunjukkan sikap antisosial sehingga masa remaja seringkali disebut fase negatif. 1. Permulaan munculnya tingkah laku antisosial. Sulit untuk menentukan kapan seorang anak mulai menunjukkan sikap dan tingkah laku negatif. Hal ini berhubungan dengan kematangan seksual anak yang berbeda-beda. Masa remaja pada anak perempuan dimulai usia 11 tahun dan pada anak laki-laki pada usia 12 tahun. Tingkah laku antisosial yang paling mencolok terlihat pada waktu 6-12 bulan menjelang kematangan seksual. Sesudah puncak tersebut tercapai,
tingkah laku antisosial menunjukkan kecenderungan untuk menurun dan tingkah laku sosial menunjukkan peningkatan lagi. 2. Sebab-sebab tingkah laku antisosial. Tingkah laku antisosial disebabkan oleh perubahan fisik dan kelenjar yang juga berpengaruh terhadap tingkah laku. Di samping itu, tingkah laku antisosial dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan berupa perubahan perlakuan orang dewasa terhadap anak. Anak mulai menunjukkan ciri orang dewasa, sehingga anak mulai tidak boleh melakukan hal-hal tertentu. Perubahan fisik yang pesat tidak sejalan dengan perubahan psikologis. Hal ini menimbulkan kecemasan pada diri anak mengenai dirinya. 3. Efek perubahan pada masa remaja. Perubahan pada masa remaja meliputi beberapa bidang antara lain perubahan konsep diri. Anak mulai merasakan perasaan mereka mengenai dirinya. Hal ini berhubungan dengan perubahan sikap orang-orang yang ada di sekitarnya terhadap dirinya. Keadaan ini terungkap dengan menurunnya penilaian diri. Perubahan sikap dan tingkah laku, perubahan ini berlangsung sementara dan merupakan pola yang sesuai dengan pola dalam kelompok seusianya. 4. Aspek yang merugikan diri dari tingkah laku antisosial. Tingkah laku negatif menyebabkan seorang anak kehilangan landasan yang diperlukan untuk perkembangan sosial pada masa remaja. Hal ini juga mengganggu penyesuaian sosial, konsep diri, nama baik di antara teman-teman seusia, anggota keluarga, dan guru-gurunya. Akibat yang timbul dari tingkah laku negatif tersebut dapat diperbaiki tanpa menimbulkan efek yang merusak, tetapi membutuhkan usaha dan waktu untuk memulihkannya. Perkembangan kepribadian. Dalam situasi sosial yang kompleks, guru dan orang tua menunjukkan perhatian terhadap usaha untuk mengembangkan pola kepribadian anak untuk mencapai suatu penyesuaian diri yang baik dalam lingkungan, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Arti kepribadian. Personality berasal dari bahasa Latin, persona, yang berarti topeng. Dalam bahasa Romawi, persona lebih sesuai dengan penampilan seseorang terhadap orang lain. Dewasa ini, kepribadian diartikan sebagai siapakah seseorang itu, bagaimana dia merasa dan berpikir, keseluruhan keadaan psikologisnya terungkap dalam bentuk tingkah laku, kualitas tingkah laku individu secara keseluruhan. Pola kepribadian. Pola kepribadian terdiri dari dua komponen, yaitu komponen inti yang disebut konsep diri dan komponen penunjang yang disebut trait atau sifat. Stabilitas konsep diri seseorang tergantung pada beberapa hal antara lain. 1. Perlakuan yang tidak konsisten yang menyebabkan perbedaan perlakuan di dalam keluarga dan perlakuan di luar keluarga. 2. Kesenjangan antara konsep diri yang real atau nyata dan konsep diri yang dicita-citakan. Komponen kepribadian. Komponen kepribadian terdiri dari konsep diri dan sifat, trait. Konsep diri yang real, siapa dia sesungguhnya, yang ada dalam kenyataan, dan konsep diri yang ideal, gambaran diri yang diinginkan seseorang. Konsep diri mempunyai aspek psikologis dan aspek fisik. Aspek fisik terdiri atas konsep individu mengenai penampilan dirinya, keselarasan penampilan jenis kelaminnya, hubungan antara tubuhnya dalam hubungan dengan manusia lain. Aspek psikologis terdiri dari konsep individu mengenai kemampuan dan ketidakmampuannya, arti dirinya, dan hubungan dirinya dengan orang lain. Pada awalnya, kedua aspek ini terpisah, namun dengan berkembangnya seorang anak, kedua pihak ini akan menjadi satu kesatuan. Sifat merupakan kualitas tingkah laku atau pola penyesuaian diri yang bersifat spesifik, seperti reaksi terhadap frustasi, cara untuk menyelesaikan masalah, tingkah laku menampilkan diri, atau menarik diri dalam pergaulan dengan orang lain. Perkembangan pola kepribadian. Perkembangan pola kepribadian dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu pembawaan sejak lahir, pengalaman masa dini dalam keluarga, dan pengalaman dalam kehidupan selanjutnya.
Dalam membicarakan perkembangan pola kepribadian, akan dibicarakan secara terpisah. 1. Perkembangan konsep diri. Menjelang masa remaja, konsep diri seorang anak biasanya sudah mantap, walaupun masih terbuka kemungkinan perubahan bila anak memperoleh pengalaman pribadi atau pengalaman sosial yang berarti. 2. Perkembangan sifat. Berlangsung melalui proses belajar dalam bentuk pendidikan dan imitasi tokoh-tokoh yang menjadi objek identifikasinya. Individualitas. Individualitas dalam kepribadian berkaitan dengan perbedaan dalam konsep diri dan juga perbedaan dalam sifat. Di samping itu, individualitas ini juga dipengaruhi oleh proses maturasi atau kematangan sifat-sifat yang dibawa sejak lahir. Proses belajar melalui kontak sosial langsung dan juga melalui proses pengkondisian. Hal-hal yang tetap dalam kepribadian menunjukkan suatu kemantapan dalam arti bertahan dan konstan. Pengertian ini tidak berarti tidak terjadi perubahan. Walaupun demikian, terlihat adanya kecenderungan bahwa sifat-sifat tertentu tidak berubah atau dapat dikatakan tidak berubah. Hal-hal yang berubah dalam kepribadian. Perubahan dalam hal ini diartikan sebagai bervariasi, dan hal ini tidak berarti perubahan secara menyeluruh. Perubahan dalam kepribadian lebih sering dan lebih jelas terlihat pada anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa. Perubahan terjadi bila anak merasakan adanya perubahan dalam sifat terhadap dirinya dari orang-orang yang berarti bagi dirinya. Perubahan kepribadian ini tidak terjadi secara spontan, melainkan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Determinan-determinan penting dalam kepribadian. Beberapa determinan penting dalam kepribadian adalah: A. Pengalaman usia dini. B. Pengaruh budaya. F. Fisik. D. Kondisi fisik. E. Intelijensi. F. Emosi. G. Nama anak. H. Keberhasilan dan kegagalan. I. Penerimaan lingkungan sosial. J. Lambang status. K. Lingkungan sekolah. L. Lingkungan keluarga. Taraf penyesuaian. Penyesuaian diri berfungsi secara efisien dalam pergaulan dengan manusia lain. Secara umum, taraf penyesuaian diri yang baik anak. Penyesuaian diri yang buruk merupakan skala yang sinambung dan bertingkat mulai dari kondisi yang sangat terganggu, agak terganggu, sampai kondisi penyesuaian diri yang baik. Sekian untuk pertemuan pembelajaran hari ini. Semoga selalu semangat dalam menuntut ilmu, semangat belajar, dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.